Nah, kesaksian yang kedua, warga justru melihat ketiga bocah ini berjalan menuju jalan raya besar. Berikut beberapa fakta yang terbaru terkait dengan misteri tiga bocah hilang di Langkat. Aku Gusti Gina dan ini Alkisah. Kasus tiga bocah yang hilang di Langkat memang sudah lebih dari 2 bulan dan sampai hari ini mereka belum ditemukan. Namun penyelidikan mengenai kasus ini masih berjalan. Bahkan terakhir dari pihak keluarga dan warga pun juga sudah melakukan berbagai macam ritual untuk memulangkan ketiga bocah ini. Namun sayangnya guys, nampaknya semua usaha belum memberikan hasil. Ketiga bocah ini masih tidak diketahui secara pasti di mana mereka. Bagi kamu yang belum tahu mengenai kasus ini, kamu bisa tonton video aku untuk video yang part pertama. Di sana aku sudah memberikan penjelasan, kronologi, dan juga teori atau spekulasi kemanakah tiga bocah ini. Nah, di kali ini aku bakal memberikan update tambahan informasi mengenai kasus ini. Yang mana kasus ini guys, aku tekankan sekali lagi masih berkembang. Ketiga bocah ini belum ditemukan. Sekedar mengingatkan mengenai kasus ini, ketiga bocah yang hilang ini adalah Yogi, Nizam, dan Zahra. Mereka merupakan warga dari desa Naman Jahe di Kabupaten Langkat. Pada tanggal 18 Oktober 2020 lalu guys, saat ketiga bocah itu melihat parit desa sedang dikeruk menggunakan alat berat, sekitar pukul 2 siang atau pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, alat berat itu berpindah ke tempat lain yang akan dikerjakan selanjutnya. Nah, Kepala Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian, Bapak Jumaan, dia membongkar fakta baru terkait tiga bocah yang hilang secara misterius di tanggal 18 Oktober 2020 lalu. Dikutip dari pikiranrakyat.com, sang kades ini memang mengatakan bahwa sampai hari ini, sampai saat ini, pihak warga dan juga keluarga tidak menyerah untuk mencari mereka. Nah, semua warga bahu-membahu untuk mengetahui di mana sih keberadaan pastinya ketiga bocah ini. Pencarian ketiga bocah ini masih dilakukan oleh sejumlah pihak, mulai dari relawan hingga aparat kepolisian. Nah, pihak desa juga mendoakan agar kasus hilangnya tiga bocah itu segera menemukan titik terang. Kalau dari berita yang aku baca, dari pihak desa dan juga keluarga ini menurut aku masih percaya banget nih terkait dengan pendapat para paranormal. Yang mana paranormal ini mengatakan bahwa ketiga bocah ini diculik atau berada di alam gaib. Artinya mereka masih hidup, seperti itu ya. Dan si kades ini pun bilang bahwa ketiga bocah ini masih ada di dusun Pulka, hanya saja disembunyikan oleh makhluk gaib. Makanya nggak heran upaya yang terkait dilakukan oleh masyarakat dan juga keluarga itu pasti segala upaya mereka lakukan untuk menemukan, termasuk dengan upacara ritual-ritual. Nah, sebelumnya bagi kamu yang memang mengikuti perkembangan kasus ini pasti udah tahu bahwa warga di sana sempat menggelar jaran kepang. Itu semacam kayak ritual gitu, kesenian adat gitu yang tujuannya untuk membuka portal dimensi dunia lain, yang berharap dengan terbukanya portal tersebut ketiga bocah ini bisa kembali pulang. Namun sayangnya guys, lagi-lagi setelah melakukan ritual tersebut ketiga bocah ini belum juga pulang. Kemudian ada juga penuturan dari kepala desa terkait dengan kesaksian warga yang mengatakan ketika di tanggal 18 Oktober 2020 lalu, di saat ketiga bocah ini hilang, mereka ini kan awalnya bermain di sekitaran ekskavator ya. Dan kemudian saat jam makan siang, mereka ini tidak pulang. Nah, akhirnya kemudian keluarga ini mencari mereka. Jadi ada dua kesaksian guys. Yang pertama mengatakan bahwa ketiga bocah ini mengikuti ekskavator yang berpindah tempat. Jadi memang ekskavator yang awalnya di pukul 10 itu ada di video ini, dia itu ekskavatornya berpindah tempat gitu loh. Dan ketiga bocah ini mengikuti ekskavator tersebut. Nah, kesaksian yang kedua, warga justru melihat ketiga bocah ini berjalan menuju jalan raya besar. Jadi memang mengarah ke jalan raya besar. Nah, ini kan sudah dua hal yang berbeda gitu loh. Entah waktunya memang berbeda atau memang sebenarnya dia awalnya mengikuti ekskavator lalu berangkat ke arah jalan raya besar. Selain itu ada juga kesaksian yang aku sebutkan di video sebelumnya terkait kesaksian warga
kepada mobil yang mencurigakan, yang mana warga melihat mobil tersebut nampak melaju dan mobil itu terlihat sangat asing. Bahkan orang yang mengendarai mobil itu tidak menyapa warga. Padahal menurut warga, apabila pemilik mobil tersebut memang warga di sana, biasanya akan saling menyapa. Nah, oleh karena itu hal ini juga nih membuat indikasi bahwa adanya penculikan. Selaras dengan pernyataan dari kepolisian bahwa kasus hilangnya 3 bocah di Langkat ini ada kemungkinan memang ada indikasi mengarah ke penculikan. Artinya yang menculik mereka bukanlah makhluk gaib, tapi manusia. Pencarian ketiga bocah ini memang sudah dilakukan begitu banyak ya oleh pihak kepolisian. Yang mana pada awalnya kepolisian ini melakukan pencarian di kawasan kebun kelapa sawit milik PT LNK dengan jarak seluas 100 hektar. Pada saat itu guys, lokasi perkebunan disisir karena diduga ketiga anak tersesat di dalam kawasan kebun tersebut, termasuk perbatasan perkebunan dengan waduk Pulka. Anjing pelacak juga sampai diturunkan untuk menemukan ketiga anak tersebut. Selain di wilayah itu, pencarian juga dilakukan di sekitar timbunan tanah penggalian parit. Di dalam sebuah video yang direkam oleh warga di sana. Makanya ada dugaan juga ketiga anak ini tertimbun tanah. Namun setelah dilakukan penggalian tidak ditemukan. Pihak kepolisian guys sampai membentuk tim khusus untuk mencari ketiga bocah ini. Yang mana tim ini terdiri dari Polres Langkat dan Polsek Salapian dari personel khusus bagian penyelidikan dan IT. Kalau kita rangkum dari berita apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, tentunya seperti pencarian, penelusuran, pengerahan anjing pelacak, kerjasama dengan warga, bahkan juga penggalian, wawancara dengan saksi, bahkan termasuk polisi ini juga bekerjasama loh dengan warga terkait dengan kepercayaan ritual-ritual itu. Tapi sayangnya semua dilakukan oleh pihak kepolisian dan warga lagi-lagi belum membuahkan hasil. Untuk sementara yang menjadi petunjuk dari kasus ini yang dimiliki oleh polisi tentunya adalah kesaksian dari para warga yang terbaru mengatakan bahwa si anak tadi terlihat mengarah berjalan ke jalan raya besar, lalu ada juga bahwa anak ini mengikuti ekskavator, dan kesaksian mengenai mobil yang terlihat mencurigakan. Makanya ini mengarah kepada penculikan. Namun tetap juga dilakukan upaya-upaya ritual, bahkan dari para keluarga juga bertemu dengan orang-orang yang bisa dibilang memiliki kemampuan spiritual untuk memantau atau melihat menerawang di manakah ketiga bocah ini berada. Beberapa paranormal yang sekaligus merangkap sebagai YouTuber juga bahkan turun langsung ke lapangan. Mereka melakukan berbagai macam metode pencarian, mulai dengan membawa semacam media seperti air kembang atau melakukan penerangan semacam apa, pembicaraan dengan makhluk lain, ada juga melakukan komunikasi dengan mediator anak-anak. Dua. Sama siapa nak? Jogi sama Zahra. Jogi sama Zahra. Ini jam aku belum tahu. Pokoknya Yogi tadi sama Zahra. Di situ tadi. Iya. Coba tengok nak, tengok dulu nak. Tengok yang betul. Tengok nak ya. Tengok yang betul nak. Assalamualaikum. Allah. Tunjukkan ya Allah. Ayo nak. Ya. Bayangkan dia, sebut dia nak. Dan lagi-lagi guys, itu belum mampu mengembalikan ketiga bocah ini ke pangkuan keluarganya. So guys, itu tadi update informasi atau tambahan informasi buat kalian mengenai kasus 3 bocah yang hilang di Langkat. Sampai hari ini ketiga bocah ini belum ditemukan, baik oleh pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan, atau dari keluarga, atau dari pihak paranormal. Mari kita doakan semoga ketiga bocah ini segera kembali dan keluarga diberikan ketabahan sambil menunggu kepulangan mereka. Hai
Hai guys, thank you udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share sebagai bentuk dukungan kamu ke aku membangun channel ini. Aku Gusti Gina, bye.